Faktor utama yang menopang pertumbuhan kinerja dari CSSI di tengah kondisi ekonomi global yang memang sangat challenging saat ini, kira-kira apa saja, Mas? Iya, well kita emang punya diversifikasi produk yang wide range ya. Dari kita punya kabel darat, kita punya kabel laut juga, dan kita juga malah menyediakan aksesorisnya juga. Dan dan bukan hanya produser, tapi kita mengerjakan juga kontraktor. We do installation dan maintenance, dan terakhir kita emang lagi moving sebagai operator juga. Jadi gitu sih. Habis Jadi itu end-to-end services, end-to-end benar-benar services, dari betul. produsen sampai akhirnya juga pemasangan, sampai akhirnya juga operator. Operator. Jadi emang end-to-end service. Dan I think the second thing I think is because kita punya standar internasional, kita punya certification buat kabel-kabel kita, dan kita juga sebelumnya berdiri dari Siemens dan Corning, jadi standarnya dikenal sebagai world class lah. Dan habis itu kita juga banyak kemitraan dengan operator-operator besar, jadi itu yang lumayan stabil lah. Jadi kita emang try to focus on those big markets. Baik, menarik sekali. Target utama mungkin ya untuk CSSI untuk tahun 2025 sampai 2026 seperti apa, baik dari sisi pendapatan maupun ekspansi pasar, bagaimana, Mas? Iya, jadi target kami sih sekarang emang kita mau ekspansi juga ya. Contohnya kabel laut, kita melihat ASEAN sebagai target market yang dekat-dekat sini, banyak negara kepulauan juga seperti Indonesia. Jadi seperti Philippines, Vietnam, Kamboja itu salah satu target market kita yang buat ekspansi buat kabel laut. Dan dan kita juga lagi kerjakan project untuk bikin backbone, yaitu Varna Cable Systems. Yang tadi kita ada punya Jalapati, itu Jawa ke Bali, sekarang kita mau ekspansi lagi ke Labuan Bajo, terus ke Sulawesi, Kalimantan, balik ke Jawa lagi. Jadi, ya menarik sekali. Lalu ke depannya apakah ada rencana ekspor lebih agresif ke negara-negara ASEAN atau pasar lain yang juga Anda anggap potensial, Mas? iya, tadi sih yang saya bilang, kita lagi mengejar juga pasar-pasar ASEAN karena kita lihat banyak negara close by yang membutuhkan fiber optik, kabel laut, dan seperti Indonesia, negara kepulauan, jadi Filipina, Vietnam, Kamboja, tapi di luar itu juga kita banyak juga sih beberapa request dari negara-negara lain, seperti tahun lalu kita supply ke India contohnya. Jadi memang saya sih we're in a good position lah untuk menjadi supplier ekspor karena kita punya track record yang panjang dan kualitas yang baik dan internasional sertifikasinya. Nah, ekspansi ke depan berarti lebih kepada pengembangan market dan lain-lain, jadi dan end-to-end services tadi berarti ya? Ya, itu masih. Jadi end-to-end service tetap kita lakukan turnkey. Jadi banyak sih, kayak tahun lalu kita mengerjakan project yang bukan hanya supply kabel laut, tapi juga instalasinya semua, sampai maintenance-nya juga dengan kita. Oke, baik. Tantangan apa yang paling besar dihadapi CSSI mungkin saat ini secara overall saja? Apakah itu bahan baku, raw materials, ataukah competition, ataukah regulasi, ataukah lebih kepada hal-hal mengenai currency dari rupiah yang memang saat ini sedang tinggi, jadi ini berpengaruh terhadap COGS bahan baku Anda? Bagaimana? Ya, itu kompetisi sih, saya kira emang tantangan yang berat karena kita lihat price war dari China itu berat, tapi itu hal-hal yang kita sudah pikirkan dan sekarang kita atasi dengan partnership tadi dengan FCG Opto China, dan of course kita juga masih mau menjaga produk core kami, which is yang premium products yang kita udah kembangkan barang dulu dengan Corning dan Siemens. Jadi di situ kita sudah diversifikasi dan bisa melawan tantangan lah gitu.